Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Ibu. Pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar matematika, yaitu mengenai penjualan, pembelian, untung, dan rugi. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu tidak lepas dari kegiatan jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli. Sebagai seorang penjual, tentu menginginkan untung sebanyak-banyaknya. Sedangkan sebagai seorang pembeli, tentu kita ingin membeli dengan harga semurah-murahnya. Contoh jual beli, misalkan anak-anak di rumah disuruh ibu untuk membeli gula di warung. Nah, itu anak-anak melakukan pembelian. Itu artinya anak-anak melakukan pembelian sebagai pembeli. Lalu, orang yang punya toko itu kita sebut dengan penjual. Dalam jual beli tentunya ada keuntungan dan kerugian. Dalam materi keuntungan dan kerugian ini, kita lebih memandang dari sudut pandang penjual, bukan pembeli. Sehingga kata untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual. Begitupun kata rugi adalah kerugian bagi penjual. Kapankah seorang penjual dikatakan mengalami keuntungan? Atau kapankah seorang penjual dikatakan mengalami kerugian? Mari kita amati aktivitas jual beli berikut ini. Yang pertama adalah Pak Subur, seorang tukang bubur ayam. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsinya. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Yang kedua ada Pak Soso, tukang bakso. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan baku membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsinya. Pada hari itu, di tempat Pak Soso hujan. Pak Soso sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi, tidak seperti biasanya. Yang ketiga, ada Pak Sarto, penjual sate ayam. Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku membuat sate ayam. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga Rp10.000 per porsinya. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang laku terjual hanya 70 porsi. Dari aktivitas jual beli di atas, mari kita cermati satu persatu. Yang pertama, pada cerita Pak Subur tukang bubur ayam, besar modal tadi yang dikeluarkan adalah 1 juta rupiah. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah 1.100.000 rupiah yang didapat dari 10.000 itu harga per porsi dikali 110 porsi pada penjualan hari itu. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 1.100.000 dikurangi 1 juta sama dengan 100.000. Dengan kata lain, Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000 dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Jadi Pak Subur mengalami keuntungan 100.000. Yang kedua, pada cerita Pak Soso tukang bakso, besar modal yang dikeluarkan tadi adalah Rp800.000. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah Rp720.000. Rp720.000 ini kita dapatkan dari 8.000, itu harga tiap porsinya dikali 90 porsi yang dijual pada hari itu. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 720.000 dikurangi 800.000 sama dengan
negatif 80.000. Dengan kata lain, Pak Soso mengalami kerugian sebesar 80.000 dari berjualan bakso pada hari itu. Tadi telah disebutkan ya anak-anak, kenapa Pak Soso bisa kenapa Pak Soso bisa rugi karena di tempat biasa Pak Soso berjualan itu sedang hujan, jadi mungkin pembelinya tidak sebanyak biasanya. Yang ketiga ada cerita Pak Sarto tukang sate. Pada cerita Pak Sarto tukang sate, besar modal yang dikeluarkan tadi adalah Rp700.000, sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah juga Rp700.000 didapat dari 10.000 itu harga tiap porsinya, dikali 70 porsi yang dapat Pak Sarto jual pada hari itu. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 700.000 dikurangi 700.000 sama dengan 0 rupiah. Pada kasus ini, Pak Sarto tidak mendapatkan keuntungan maupun tidak mengalami kerugian. Dengan kata lain, Pak Sarto pada hari itu impas atau hanya balik modal. Dari ketiga aktivitas tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Pak Subur tukang bubur ayam mengalami keuntungan. Yang kedua, Pak Soso tukang bakso mengalami kerugian. Yang ketiga, Pak Sarto tukang sate hanya mengalami impas atau balik modal. Suatu kerugian maupun keuntungan kita dapat mencari persentasenya anak-anak. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misalnya, persentase keuntungan adalah PU, harga beli atau modal yang dikeluarkan adalah HB, dan harga jual atau total pemasukan adalah HC. Persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus sama dengan harga jual dikurangi harga beli per harga beli dikali 100%. Yang selanjutnya ada persentase kerugian. Persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misalnya persentase kerugian adalah PR, lalu harga beli atau modal adalah HB, lalu harga jual atau pemasukan adalah HC. Persentase kerugian dapat ditentukan dengan rumus sama dengan HB atau harga beli dikurangi HC atau harga jual per HB atau harga beli dikali 100% karena kita mencari persentasenya ya anak-anak. Ibu menuliskannya di sini sehingga kalian dapat mempause agar paham atau melambatkan video agar kalian paham. Selanjutnya kita akan berlatih untuk menghitung persentase keuntungan dan kerugian. Kita ambil soal dari Pak Subur tadi aja ya anak-anak. Yang pertama, Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok. Untuk membeli bahan pokok tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah ini itu adalah harga belinya atau modalnya ya anak-anak. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000. Pada hari itu Pak Subur hanya mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Berapa persentase keuntungan Pak Subur pada dalam sehari itu? Tadi kita ketahui modalnya 1 juta rupiah. Lalu pemasukannya 110 porsi dikali 10.000. 10.000 itu harga tiap porsinya tadi ya anak-anak, sama dengan 1.100.000 rupiah. Persentase keuntungannya adalah 1.100.000 rupiah dikurangi 1 juta per 1 juta lalu dikali 100%. Kita dapatkan 100.000 rupiah per 1 juta dikali 100%. Persentase keuntungannya sama dengan 10%. Jadi Pak Subur pada hari itu mengalami keuntungan sebesar 10%. Selanjutnya, Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan Rp800.000 untuk berbelanja bahan baku membuat bakso.
Dengan bahan baku tersebut, Pak Suso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsinya. Pada hari itu terjadi hujan sehingga Pak Suso hanya dapat berjualan 90 porsi saja. Berapa persentase kerugian Pak Suso dalam sehari? Kita tadi telah belajar tentang rumus mencari persentase kerugian ya anak-anak. Mari kita hitung. Diketahui modalnya tadi Rp800.000, lalu pemasukannya hanya Rp720.000. Persentase kerugian dapat ditentukan dengan rumus PR sama dengan HB dikurangi HJ per HB dikali 100%. Sama dengan Rp800.000 dikurangi Rp720.000 per Rp800.000 dikali 100%. Sama dengan Rp80.000 per Rp800.000 dikali 100%. Kita mendapatkan hasil 10%. Jadi kerugian yang dialami Pak Suso pada hari itu adalah 10% yang dikarenakan pada hari itu di tempat biasa Pak Suso berjualan adalah hujan. Dari materi tadi pasti insya Allah anak-anak dapat memahami dengan baik ya. Mari kita simpulkan pelajaran tadi. Yang pertama, penjualan. Penjualan adalah aktivitas menjual produk atau jasa. Itu seperti bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya warung di sekitar rumah anak-anak itu melakukan penjualan. Yang kedua, pembelian adalah aktivitas atau usaha untuk memperoleh barang atau jasa. Itu yang biasa anak-anak lakukan ketika jajan. Jadi anak-anak membeli sesuatu untuk anak-anak dapatkan jajannya. Yang ketiga adalah untung. Untung adalah keadaan di mana harga lebih besar daripada harga beli. Harga jual lebih besar daripada harga beli. Yang keempat, rugi adalah keadaan di mana harga jual lebih rendah daripada harga beli. Sekian materi pada hari ini, semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anak.